Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita masih membicarakan tentang wasiat dari nafsu insani kepada kalbu, roh, kalbu dan sir untuk wasiat ya, sebagai mana isyari ya. Wasiat sebelum dia atau pada saat dia mati atau akan mati ya, meninggalkan keinginan-keinginan badaniah. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wuska tulis iku wasiat lan wuska ferdoaken iku wasiat kelawan qalamul ilmil hakiki ing atase nafsul insani ingkang wus mateni sifate. Awasiat marang walidaini wal akrobin tegese ingkang den sifati dene nafsu insani iku roh lan badan lan sarta sir supaya padha ngalapi tutur lan supaya nrimo wasiate nafsul insani. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha, tetapi ne kolbu lan roh lan sir iku kabeh saking alam rohaniah lan sifate iya rohaniah bagiyah. Telah tertulis wasiatnya nafsu insani itu dan telah diwajibkan wasiat itu dengan kalam ilmil hakiki, dengan pena ilmu hakiki atas nafsu insani yang telah mematikan sifatnya. Wasiat kepada walidain wal akrobin, kepada kedua orang tua dan kerabat, maksudnya yang diwasiati itu adalah nafsu insani, yang digambarkan itulah nafsu insani, dan wasiatnya kepada roh, badan, dan hati, serta sir, agar mengambil nasihat atau mengambil pelajaran supaya menerima wasiat nafsu insani sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu menjadi penasehat atau pemberi nasihat. Tetapi kalbu, roh, dan sir itu dari alam rohaniah dan sifatnya ialah rohaniah yang abadi, yang bagi. Faman khafa min musin janafan au ithma, mongko lamun metuk lan weruh saking wong kang wasiat iku condong saking hak ing dalem oleh tinggal duniawi kelawan yento mubalaghah banget ing dalem mujahadahe krana arah amrih musyahadah utawa kelawan ngluwi hati syara ing dalem oleh ngilangaken tabiah insaniyah. Ungkapan faman khafa min musin janafan, kalau ada orang yang khawatir adanya penyimpangan atau dosa dari seorang pemberi nasihat, dalam hal ini adalah nafsu insani, kalau memang demikian, kalau kelihatan bahwa orang yang berwasiat itu condong kepada atau menyimpang dari kebenaran di dalam meninggalkan duniawi, misalnya terlalu berlebihan di dalam mujahadahnya karena ingin menyaksikan
ingin segera menyaksikan Allah Subhanahu wa taala atau melewati batas syara di dalam dengan menghilangkan tabiat kemanusiaan. Jadi tidak boleh mujahadah itu melebihi kemampuan manusia. Mongko sarehne mangkono mongko nuli den suluh antarane roh lan badan lan antarane ati lan sir lan nuli den balekaken wasiate kelawan adil lan kelawan hak. Jadi kalau ada orang melihat penyimpangan seperti itu, maka sebaiknya orang yang tahu itu membuat perdamaian antara roh dan badan. Jangan terlalu menyiksa badan ya, dan jangan terlalu terlalu sedikit, jadi di tengah-tengah. Dan antara hati dan sir, lalu dikembalikan wasiatnya dengan adil dan dengan benar. Mongko lamun mangkono mongko ora dosa ing atase wali mayit utawa wasil mayit, lan ya iku sahibul wilayatul kamilah lan mursyid, tetapi ini arep ngati-ati oleh balekaken marang adil utawa marang hak supaya bisa metu saking zulmatut toba marang nurul hak. Tetapi yang demikian itu tidak berdosa. Jadi dalam hal ini dalam perjalanan sufi itu yang digambarkan sebagai tahu akan adanya penyimpangan itu adalah seorang guru mursyid, guru yang menunjukkan jalan bagi seorang pelaku atau seorang yang mengikuti tarekat sufi. Jadi tetapi seorang guru itu harus berhati-hati di dalam mengembalikan kepada keadilan atau kepada kebenaran agar bisa keluar dari gelapnya tabiat ke cahayanya kebenaran. Ya, jadi kalau seorang guru melihat muridnya itu berlebihan dalam mujahadah sehingga melewati batas syara, maka guru itu boleh menasihati supaya mengembalikan kepada keadilan, kepada yang wajar saja. Ya. Tetapi harus diingat ketika mengembalikan itu jangan sampai lalu malah menjadi berkurang mujahadahnya. Karena watak manusia itu tidak krono toba iku ora kena den tokaken ilangaken kelawan toba angin kelawan ittiba. Mongko ikulah asrore ba'dzul anbiya. Karena tabiat itu tidak bisa dikeluarkan atau dihilangi dengan toba juga, ya, melainkan dengan ittiba. Jadi kalau dibiarkan mengukur sendiri, maka dia bisa salah. Kalau tadi mujahadahnya terlalu terlalu berlebihan, lalu dikembalikan kepada yang yang wajar-wajar saja, itu bisa jadi nanti malah kembali lagi kepada tabiat, mujahadahnya jadi mubazir. Nah, maka ini harus hati-hati. Karena toba atau watak itu tidak bisa dihilangkan dengan watak juga, melainkan dengan ittiba, dengan mengikuti contoh dari guru. Karena itulah rahasia dari terutusnya para nabi. Jadi nabi itu diutus untuk mengembalikan orang kepada jalan tengah antara mengikuti tabiat dengan usaha keras untuk mematikan nafsu. Mematikan nafsu juga tidak baik, ya. Tapi mengikutinya juga tidak baik. Jadi mesti di tengah-tengah. Nabi diutus itu untuk mengingatkan itu. Innallaha ghafurur rahim, tegese nutupi barang kang dadi
nacataken ing atase qalbu salik nalikane hasil fatrah utawa rukhsah. Rahim tegese malesi ing atase salik birrahmah. Sesungguhnya Allah itu maha memberi ampun ya. Maha pengampun, maksudnya menutupi barang yang menyebabkan cacat ya, atas kolbu, atas hatinya salik ketika dia dihentikan dari dikurangi dari kesungguhannya dalam mujahadah. Rahim yang maha pengasih, penyayang, maksudnya adalah kasihan kepada salik, kepada seorang yang mengikuti jalan tasawuf dengan rahmatnya. Jadi Ghafur itu memaafkan, karena tadi salik atau orang yang mengikuti jalan sufi itu dikurangi mujahadahnya. Rahim itu maha belas kasihan kepada salik tersebut. Monggo keri-keri anuturaken Allah ing salah sawijine rukune wasiat ing dalem nyegah saking inuman kang bonso jasmania. Ini di dalam teks aslinya ada lan, jadi membuat maknanya menjadi membingungkan. Inuman kang bangsa jasmania. Lalu kemudian Allah menyebutkan salah satu dari rukun wasiat di dalam mencegah minuman yang bersifat jasmania. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hi eling-eling mukmin kabeh wis den fardhoaken ing atase sira kabeh puasa Ramadan kaya barang kang wis den fardhoaken puasa Ramadan ing atase para ambiya kang dihin-dihin lan ing atase para umatul ambiya kabeh awit Nabi Adam tumeka saiki Nabi Muhammad, supaya ana sira kabeh padha bisa ngedoi lan bisa nyegah ing barang kang den haramaken dening Allah Subhanahu wa taala ing dalem jerone nglakoni puasa. Krana puasa iku wasilah marang takwa Allah. Artinya ayat tadi, ingatlah wahai orang mukmin bahwa telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang oleh para nabi sebelum yang dulu-dulu dan para umat mereka mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agar kalian bisa menjauhi dan bisa mencegah diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berpuasa itu, karena puasa itu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Yakni artinya setuhune puasa Ramadan iku setengah saking syariatul qadimah, ora ana kelawan sekabehane para umat padha den fardhoaken puasa Ramadan lan setuhune kelakuan ngamal iku tatkalane wis kaprah lan ghalib lan umum mongko dadi ora masyaqqah. Artinya bahwa puasa Ramadan itu sebagian dari syariat yang dulu-dulu. Tidak ada yang tidak ora keliwatan, tidak ada yang tertinggal ya dari para umat terdahulu itu. Semuanya diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Ya. Ketika suatu amal itu sudah kaprah, sudah umum dilakukan orang, maka lalu tidak sulit ya kalau sudah umum dilakukan orang. Kila setuhune puasa Ramadan ing atase ambiya kabeh iku kabeh 30 dina wis mufakat para ambiya. Mongko tatkalane wis nglakoni ba'dun nasara ing puasa Ramadan, mongko nuli tumiba ing dalam suwiji wektu sasi Ramadan ing dalam wektu panas banget.
Mongko nuli mupakatan para ulamane den unduraken den tibaaken faslu rabi wayah tawasud lan padha nambahi 10 dina arah kafarat mongko dadi 40 dina. Ada yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu telah diwajibkan kepada para nabi-nabi terdahulu selama 30 hari dan semua nabi sudah sepakat. Maka kemudian ketika orang Nasrani melakukan puasa bulan Ramadan, suatu saat waktu bulan Ramadan itu sangat panas. Maka lalu para ulamanya sepakat agar puasa bulan Ramadan itu diundur sampai musim semi, ketika tidak terlalu panas udaranya, dan karena diundur itu ditambahlah dengan 10 hari sebagai pengganti pemunduran itu. Maka jadilah mereka berpuasa 40 hari. Jadi 40 hari diambil dari bulan yang tidak terlalu panas. Mongko tatkalane suwiji ratune iku lara mongko nazar liwat sillah. Lamun waras larane nazar puasa 40 dina puasa 7 dina. Mongko nuli waras, mongko nuli padha puasa. Ini kok yang di depan, yang di depan 7 dina, yang di belakang 40 dina. Mongko nuli waras, mongko nuli padha puasa 47 dina. Nambah tadi dari 40. Mongko tatkalane wis mati ratu kang nazar mongko nuli genti ratu mongko den tambahi 3 dina, mongko dadi cukup 50 dina. Nah, suatu saat raja Nasrani itu sakit, lalu dia bernazar kalau sembuh akan menambahi puasanya itu dengan 7 hari dari 40 tadi. Maka setelah dia sembuh, puasanya menjadi 47 hari karena ditambah 7 hari. Mongko tatkalane wis mati ratu kang nazar mongko nuli ganti ratu mongko den tambahi 3 dina mongko dadi cukup 50 dina. Kemudian raja yang nazar tadi meninggal, diganti raja lain. Raja lain ini menambah lagi 33 hari, maka jadilah puasanya itu menjadi 47 ditambah 3 menjadi 50 hari. Kilas tuhune Yahudi ikutin fardu akan puasa Ramadan mongko nuli padha tinggal Yahudi kabeh ora ana padha gelem nglakoni. Mongko padha puasa Yahudi sedina ing dalem awale taun krana nyono setuhune iku dina awalus sanah dinane kereme kaum Firaun. Mongko padha syukur nglakoni poso sedina lan tinggal ingkang den fardhoaken. Anapun kaum Nasara iya padha gelem nglakoni, tetapine padha nurut panemune ratune hingga den tambahi 20 dina. Mongko ikulah artine qaulhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Diceritakan juga, dikatakan bahwa orang Yahudi difardukan puasa bulan Ramadan juga, tetapi mereka tidak mau melaksanakan. Mereka hanya berpuasa sehari pada awal tahun, karena mereka mengira bahwa itulah hari tenggelamnya Fir'aun. Maka mereka mensyukuri peristiwa itu dengan cara berpuasa sehari. Dan mereka meninggalkan puasa yang diwajibkan itu. Sedangkan orang Nasrani itu melaksanakan puasa tetapi mengikuti pendapat dari raja mereka, sehingga menambahi dengan 20 hari. Maka itulah artinya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pemimpin agama mereka itu sebagai Tuhan, bukannya Allah, karena mengikuti pendapat para ulamanya. Makna al-isyari.
Setuhune puasa iku ana kalane puasa zahir lan ana puasa batin. Mongko utawi batinul khitab iku isyarah perintah marang puasane kolbu lan puasa roh lan puasane sir kang padha persifatan iku telung perkara kelawan iman musyahadah. Musyahadatu anwaril huduri ma'allah. Puasa itu bisa puasa zahir, bisa puasa batin. Puasa batin itu isyarat kepada perintah puasanya hati, puasanya roh, dan puasanya sir yang bersifat tiga-tiganya iman musyahadatu anwaril hudur ma'allah, percaya akan menyaksikan cahaya kehadiran bersama Allah. Mongko utawi somul qalbi iku ngrekso atine saking inuman makulat, lan utawi puasane roh iku ngrekso rohe saking nglirik rohaniyat, utawi puasane sir iku ngrekso sire saking ningali ghairullah. Puasanya hati itu adalah menjaga hati dari inuman makulat, dari minuman makulat, hal-hal yang bersifat nadoriyah, bersifat teoritis. Nah, jadi menjaga hati dari memikirkan hal-hal yang bersifat akaliyah, gitu. Yang tidak artinya akal ya, yang dipikirkan, yang berdasarkan penggunaan nalar. Sedangkan puasa roh itu adalah menjaga roh dari memperhatikan yang rohaniyat. Ya, mestinya bukan itu ya, mestinya diarahkan kepada Allah. Sedangkan puasa sir itu menjaga inti hati dari melihat selain Allah. Jadi puasanya hati, roh, dan sir itu adalah menjaga ketiganya dari memperhatikan hal-hal yang selain Allah. Mongko sapa wonge ana puasane iku ngrekso saking muftirat, mongko bukane lan goyahe puasane iku nalikane manjing bengi biguru bisyamsi. Nah, kalau orang puasanya itu hanya puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka bukanya itu atau akhir puasanya itu adalah ketika sudah masuk waktu malam dengan tenggelamnya matahari. Lan sapa wonge imsak iya puasane iku saking aghyar, mongko goyahe lan tutuke puasane iku nalikane musyahadatul haq. Nah, kalau orang puasanya itu bukan dari hal yang membatalkan puasa, puasanya itu dari imsak, puasanya itu menjaga diri dari yang selain Allah, maka akhirnya atau bukanya, selesainya itu adalah ketika dia sudah menyaksikan Allah yang maha benar. Qala sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yat qala sallallahu alaihi wasallam sumu, ini saya kira qala ta'ala ya. Tapi di sini kok sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li qala sallallahu alaihi wasallam betul. Qala sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihatnya dan berbukalah kamu karena melihatnya. Nah, di sini yang dimaksudkan bukan melihat hilal, tetapi melihat liru'yatihi. Puasalah kamu dengan tujuan untuk menyaksikan Allah yang maha hak, dan berbukalah kamu, artinya berhentilah kamu puasa seperti itu setelah kamu menyaksikan al-haq. Iku mungguh alil haq ru'yatul haq, mongko seyogya puasane wong ahlul haq zahiran wa batinan krana ru'yatul haq, lan bukane iya ru'yatul haq. Ya, menurut ahli haq, menurut orang yang memperhatikan pengolahan hati, maka berpuasa itu tujuannya adalah untuk
menyaksikan yang hak, puasa zahir dan batin ya. Serta bukanya nanti karena sudah melihat yang hak. Utawi artine kutiba alaikumus siyam iku ing atase saben-saben gauta zahir lan saben-saben sifate batin iku padha den fardhoaken poso ya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, itu artinya adalah bahwa semua anggota zahir, anggota lahiriah dan sifat batin itu diwajibkan berpuasa. Utawi saumul lisan mongko arep ngreksa saking kadzib, ghibah, qaulul fash, puasanya lidah atau mulut itu adalah menjaga dari dusta, membicarakan orang dan berkata yang tidak baik. Utawi puasane ain mongko iku arep ngreksa saking ningali suwiji-wiji ingkang kelawan ghaflah. Sedang puasanya mata itu adalah menjaga mata dari melihat hal-hal dengan dengan kelalaian, melihatnya itu dengan lalai. Jadi mungkin tidak memperhatikan atau terlalu terpaku sehingga lupa pada yang lain. Utawi saumus sama iku arep ngreksa kupinge saking ngrungokaken manahi lan malahi. Kalau puasanya pendengaran itu menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang bersifat iseng, yang tidak sungguh-sungguh, iseng ya, tidak punya makna, tidak punya arti yang sungguh. Utawi saumun nafsi iku arep ngreksa saking tamanni lan hirs lan syahwat. Puasanya nafsu itu adalah menjaga nafsu dari mengharapkan yang tidak-tidak serta tamak dan syahwat. Utawi saumul qalbi iku arep ngreksa atine saking hubbud dunya lan paes-paese dunya. Puasanya hati itu menjaga hati dari mencintai dunia dan perhiasan dunia. Utawi saumur roh iku ngreksa saking nikmatul akhirah lan ladzatil akhirah. Puasanya roh itu menjaga roh dari kenikmatan akhirat. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, mendapatkan bidadari nanti di surga, itu tidak boleh ya. Roh mestinya puasanya adalah menjaga diri dari itu. Utawi saumus sir iku mongko ngreksa adoh saking ningali wujude ghairullah subhanahu wa ta'ala. Puasanya sir, puasanya inti hati itu adalah menjauhkan diri dari melihat hal yang selain Allah. Ya, menyadari wujud selain Allah. Itu puasanya sir. Nah, menjaga diri dari itu. Satu paragraf lagi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, aweh isyarat setuhune ajza wujudil insaniyah saking jasmaniyah lan rohaniyah sadurunge dan tarkib ing dalam badan insan ikutin kon poso saking ngedohi sekabehane inuman. Makna isyarinya adalah bahwa bagian-bagian dari wujud manusia, elemen-elemen manusia yang berupa jasmani dan rohani sebelum disusun menjadi badan manusia itu disuruh berpuasa menjauhi semua minuman ya. Dan minuman itu artinya asupan apa saja. Mongko tatkala wis den wujudaken roh kelawan badan mongko dadi juz'ul badan al insaniyah iku padha amrih kesenengan dhewe-dhewe. Apa carane hewan lan rohaniyah sabab kuwate madhurruh marang jasad ya. Maka setelah terbentuk menjadi tersusun menjadi manusia, maka lalu masing-masing memperoleh kesenangan sendiri-sendiri. Badan atau tubuh fisik itu cara
kesenangannya adalah kesenangan badania. Roh juga kesenangan seperti dipuji, sebab kekuatan memujinya roh kepada badan. Jadi itu mencari kesenangan sendiri-sendiri. Mongko dadi roh sabab kuwate hawasul badan insaniyah iku amri senengan inuman rohaniyah lan inuman hayawaniyah. Karena itu roh karena kekuatan badan. Jadi tadi badan karena kekuatan roh itu senang dipuji. Roh karena kekuatan badan maka lalu menyukai minuman rohani dan minuman hewani. Mongko saiki den fardhoaken siam supaya dadi muttaqin. Nah, karena itu lalu diperlukan diwajibkan berpuasa supaya menjadi muttaqin. Ngedoi inuman hayawaniyah lan jasmaniyah supaya bisa buka kelawan inuman yashrobu biha ibadullah. Menjauhi minuman hewan dan minuman badani supaya bisa berbuka dengan minuman yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah dalam firman-Nya menyebutkan Allah memberikan minuman kepada mereka dengan minuman yang suci. Mongko nyoto qauluhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shaimu lis-shaimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya, jadi badan itu karena kekuatan roh menjadi suka dipuji, sementara roh karena kekuatannya badan lalu menyukai minuman rohaniyah dan minuman hayawaniyah. Nah itu dua-duanya suka dipuji dan meminum minuman rohaniyah serta hayawaniyah itu diatasi dengan berpuasa. Nanti baru boleh berbuka itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.